Selamat datang di YouTube channel Safamu 100% Matematika. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Pemimpin doa Ardian Briliano, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ardian, semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga diberi kemudahan, kelancaran, kebermanfaatan dari kegiatan selama 40 menit ini. Oke, saya share konten dulu. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Terima kasih. Kemarin kalian sudah mengumpulkan tugas percobaan itu ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengumpulkan. Kalian sudah mendapat tambahan nilai keterampilan dari saya, tambahan dari saya itu. Saya sudah lihat jam kalian, semuanya sudah bagus, alasan yang diberikan juga sudah bagus. Tugasnya ini kan ya, kemarin kalian sudah melakukan percobaan lempar sebuah koin dan juga lempar sebuah dadu. Kesimpulannya kebanyakan berbeda memang ya. Kebanyakan setelah berkomunikasi dengan temannya, hasil dari kolom keempat F per NP-nya itu kebanyakan berbeda. Ya memang harusnya berbeda kan ya, karena memang melakukan percobaan sendiri-sendiri, alatnya juga beda-beda, maksudnya uangnya kan juga beda, uangmu ya uangnya yang temanmu juga beda, cara melemparnya mungkin juga berbeda, sehingga menghasilkan F per NP-nya juga berbeda-beda. Kalau memang ada yang sama satu tidak masalah, mungkin mana ya mungkin ya, tapi kalau semuanya sama itu yang patut dipertanyakan itu nyontoh atau melakukan percobaan kan gitu ya, karena memang ini melakukan percobaannya sendiri-sendiri, jelas hasilnya pasti harus berbeda. Kalaupun sama, tak semuanya sama gitu loh. Oke. Terus apa sih hubungannya dengan peluang empirik? Ya ini yang saya sampaikan. Ya. Jadi pada kolom keempat yang sudah kamu cari kemarin, sebenarnya kamu sudah mencari peluang empirik dari setiap kejadian. Jadi kalau seperti ini anak-anak ya, ini artinya kita mencari ini peluang empirik dari kejadian muncul sisi angka pada pelemparan satu koin. Nah itu percobaannya siapa kan? Percobaannya kan beda-beda. Memang peluang empirik itu adalah ada setelah kita melakukan sebuah percobaan. Jadi kolom keempat per NP itu adalah peluang empirik, atau beberapa buku menyebutnya frekuensi relatif. Nah, jadi peluang empirik itu kita peroleh setelah kita melakukan sebuah percobaan. Tapi kalau dalam bentuk soal, PAT atau soal yang lain, kita tidak perlu melakukan percobaan karena di soal itu sudah ada hasil dari sebuah percobaannya. Jadi kita hanya tinggal mencari F per NP-nya saja. Jadi kita tidak perlu melakukan percobaan karena di soal itu biasanya sudah ada hasil dari sebuah percobaan. Jadi kita hanya mencari frekuensi relatifnya atau F per NP-nya saja. Oke. Silakan di screenshot dulu Asmi sebelum saya ke contoh soal. Sudah, Pak. Saya area. Kita ke contohnya. Ini contohnya anak-anak. Jadi pada percobaan pelemparan satu koin, ini kan ya, satu koin atau sisi angka dan sisi gambar sebanyak 100 kali, ada percobaan 100 kali, hasilnya, nah ini tidak ada hasilnya, jadi kita tidak perlu melakukan percobaan lagi ya. Kalau percobaan lagi nanti hasilnya beda lagi nanti ya. Diperoleh hasil bahwa angka itu muncul sebanyak 45 kali. Ditanyakan adalah peluang empirik muncul sisi angka dan juga peluang empirik muncul sisi gambar. Dari soal di sana diketahui bahwa banyaknya percobaan, banyaknya percobaan ya, itu sebanyak 100. Dan juga diketahui banyaknya kejadian muncul angka pada pelemparan koin itu 45. Sehingga karena koin itu hanya dua sisi, angka dan gambar, maka banyak
sisi gambar pada pelemparan koin tersebut adalah 100 dikurangi 45, yaitu sebanyak 55 kali. Dari sini kita bisa mencari frekuensi relatif muncul angka F per NP, di mana F itu banyaknya kejadian muncul angka ya, dan juga dibagi banyaknya percobaan. Di 45 per 100. Sudah, inilah yang disebut dengan frekuensi relatif. Kalau memang di pilihan keadaan ada, di soal tidak ada, berarti ini tinggal kita sederhanakan aja, sama-sama bagi 5 kan. 9 bagi 5 bagi 5 itu 9, 20 bagi 5 itu 20. Nah, ini frekuensi relatif dari kemunculan sisa angka pada percobaan di atas. Kalau frekuensi relatif muncul sisi gambar, ya, berarti banyaknya kemunculan gambar dibagi banyaknya percobaan. Di 55 dibagi 100, tinggal disederhanakan saja, berarti 11 per 20. Sudah, ini aja mencarinya, frekuensi relatif atau peluang empirik. Sudah, silakan di screenshot, Asmi. Sudah, Pak. Oke. Kemarin ketika kalian melakukan percobaan mencari peluang empirik, itu kan hasilnya berbeda-beda ya. Ada nggak peluang empirik, peluang dari sebuah percobaan yang nilainya sama? Nah, kita akan mempelajari itu, anak-anak. Peluang yang nilainya sama siapapun yang melakukannya, ya kan, itu adalah yang disebut dengan peluang teoritik. Jadi kalau kemarin ada peluang empirik yang merupakan hasil dari sebuah percobaan, dan sekarang ada yang namanya peluang teoritik tanpa kita melakukan percobaan, sehingga nanti hasil dari peluang tersebut sama siapapun yang mencari. Tapi sebelum kita memahami peluang teoritik, kita harus paham dulu terkait titik sampel dan juga ruang sampel. Apa itu titik sampel dan ruang sampel? Perhatikan dulu ini. Kita kemarin sudah sepakat ketika kita melempar uang koin, kalau ini yang muncul berarti ini kita anggap sisi angka kan gitu ya. Kalau yang ini yang muncul kita anggap ini sebagai sisi gambar ya. Kemungkinan kedua ini ketika melempar uang koin, inilah yang disebut sebagai titik sampel, ya kan? Tanpa kita melempar, kita sudah pasti bilang, oh kalau kita melempar koin, pasti kalau yang muncul, kalau enggak angka ya gambar, kan gitu kan. Dan mungkin kita bilangnya, pasti angka, pasti gambar, enggak bisa. Pasti kemungkinannya hanya ini ya, kalau enggak angka ya gambar, bisa angka, bisa gambar. Angka dan gambar inilah yang disebut sebagai titik sampel. Kemungkinan barang yang akan kita lempar yang tak akan kita ambil, ya itu kan, itulah yang disebut sebagai titik sampel. Ketika titik sampel itu kita buat, kita susun seperti himpunan seperti ini, maka itulah yang disebut dengan ruang sampel. Nah, ini munculnya angka atau gambar, inilah yang disebut titik sampel. Lah, ketika kita melempar koin ini ya, ada data sendiri. Sedangkan ruang sampel adalah himpunan yang anggotanya titik sampel. Jadi kalau kita sudah titik sampel terus kita susun seperti ini, ada sama dengannya pakai huruf kapital dan ada purawalnya, nah, kan himpunan ya, kan ini penulisan himpunan ya. Inilah yang disebut sebagai ruang sampel. Nah, isinya ini yang disebut sebagai titik sampel. Paham ya? Nah, saya lanjutkan. Banyaknya titik sampel sebuah kejadian itu ditulis NK. Jadi NK itu banyaknya kejadian yang ada di sebuah ruang sampel ya. Sedangkan banyaknya anggota ruang sampel ditulis NS. Jadi NS itu banyaknya anggota ruang sampel. Berarti di kejadian ini NS-nya berapa? NS pelemparan sebuah uang koin berapa? Banyaknya anggota ruang sampel pelemparan sebuah koin berapa? Ada 2. Kok bisa ini anggotanya ada 2, A dan B? Sedangkan NK-nya muncul gambar pada pelemparan sebuah koin adalah NK muncul gambar pada pelemparan sebuah koin. Kita lihat di sini gambarnya muncul berapa, yang muncul gambar ada berapa? Oh, ada 1 ini. Sudah, berarti NK-nya adalah 1. Seperti kanan. Oke, silakan diskusi nih. Sudah? Sudah. Saya kasih contohnya. Misalkan kalau dadu, kalau dadu kamu bilang apa? Ini nanti yang muncul apa ya? Saya sudah bisa memprediksi ya, bahwa kalau dadu itu yang muncul
angka 2, 3, 4, 5, ya 6 kan gitu kan ya. Kalau tadi koin itu angka atau gambar, kalau sekarang kan ada 6 kemungkinannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu loh anak-anak yang disebut sebagai titik sampel dari pelemparan 1 buah dadu. Jadi kita akan melempar loh ya. Kita melempar sudah pasti tahu ini. Ini pasti yang muncul kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang disebut dengan titik sampel. Kalau dia buat seperti himpunan seperti ini, ada kurung-kurangnya kapital dan sama dengan, ini yang disebut sebagai ruang sampel. Berapa banyaknya anggota ruang sampel pelemparan 1 buah dadu? Tinggal lihat aja ada berapa ini anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggotanya. Selanjutnya masih akan kita mencari kejadiannya. Hanya titik sampel kejadian muncul angka 2. Nah, di sini muncul angka 2-nya berapa kali? 1. Ya, berarti angkanya 1 untuk kejadian muncul angka 2. Selanjutnya, di titik sampel kejadian muncul bilangan genap adalah, kita cari di sini. Bilangan genapnya ada berapa? Oh, ada 3. Apa saja? 2, 4, dan 6. Gitu. Selanjutnya, titik sampel kejadian muncul bilangan prima. Loh, di sini bilangan primanya ada berapa? Ada 3 lagi. Apa saja? 2, 3, dan 5. Nah, ini kalau ini ruang sampelnya, ini kejadian-kejadian yang kita bisa cari yang ada di ruang sampel ini. Seperti karena, silakan di-screen dulu nih. Sudah, Pak. Ketika kita mencari ruang sampel tadi kan masih sederhana ya, masih 1 koin, masih 1 dadu. Gimana kalau koinnya ada 2 yang kita lempar? Gimana kalau koinnya ada 3, 4, 5, dan seterusnya? Apa aja ruang sampelnya kan gitu. Kalau 2 dadu bagaimana? Kalau dadu dan koin kita lempar bareng-bareng, bagaimana ruang sampelnya? Nah, itu kan agak kesulitan kalau kita menerka-nerka. Beda dengan 1 dadu kita langsung bisa menerkakan. Kalau 2 dadu bagaimana? Kalau 3 dadu atau 5 koin bagaimana kan gitu. Tidak bisa serta-merta kita menerka-nerka. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah cara tabel dan juga cara diagram pohon. Bagaimana cara menggunakan keduanya? Bisa pilih salah satu ya, harus dua-duanya. Bisa pilih salah satu saja. Berikut contohnya. Contoh, tentukan ruang sampel pada pelemparan 2 koin. 2 uang koin, tadi 1 koin. Sekarang 2 koin. Saya gunakan dulu cara tabel. Nah, ini cara tabel anak-anak. Tabelnya seperti tabel perkalian anak-anak. Nah, tabelnya sama seperti tabel perkalian. Ya. Nah, ini untuk koin 1 yang mendatar ini, yang ke bawah ini untuk koin 2. Setiap koin kemungkinannya kan ada 2 kan ya, kalau enggak angka gambar, kalau enggak angka gambar. Sudah, inilah letak ruang sampelnya itu di sini, tinggal memasangkan aja kayak perkalian. Tapi ini bukan dikalikan ya, tapi dipasangkan aja, dipasangkan. Jadi A gitu ya, yang ini GA harus turut ya, 1, 2-nya, yang mana dulu biar enggak sama dengan yang ini. Ini kan AG kan, setelah itu GG. Ini cara tabelnya anak-anak. Kalau cara diagramnya bagaimana? Nah, ini cara diagramnya. Koin pertama kemungkinannya adalah angka dan gambar. Koin kedua sama kemungkinannya, kalau tidak angka ya gambar. Ini juga koin kedua, kalau tidak angka ya gambar. Sudah, ini selesai. Kita tinggal menyusunnya saja. Jadi angka-angka, yang ini angka gambar, kalau ini gambar angka, kalau ini gambar-gambar. Sama kan ya isinya ya. Tulisan ruang sampelnya huruf kapital sama dengan, terus isinya apa aja, itu AAA, terus AG, terus GA, dan juga GG. Ini ruang sampel dari pelemparan 2 uang koin. Berapa banyak anggota ruang sampelnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, ada 4 anak-anak. Ya, paham ya? Terus bagaimana misalkan tidak disuruh tanya isinya Pak, tapi langsung tanya berapa banyaknya? Nah, untuk misalkan ada soal langsung tanya berapa banyaknya, kita bisa menggunakan cara yang agak lebih cepat lagi tanpa menggunakan tabel. Jadi misalkan persoalannya adalah cukup tanya berapa banyak anggota ruang sampel, maka kita nggak perlu tabel dan diagram, langsung aja. Ini 2 koin ya, berarti koin 1 dikali koin 2. Setiap
koin itu kan kemunculannya 2 kalau data gambarnya lihat aja ya. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4 tuh. Sama kan ya? Banyaknya ini. Jadi ini cara misalkan kita tidak perlu mencari isinya, tidak perlu mencari anggota-anggotanya apa saja. Tapi kalau memang disuruh mencari anggotanya apa saja, ya terpaksa kita harus menggunakan cara tabel atau cara diagram, itu ya. Misalkan hanya cari isinya, ya ini caranya. Oke, silakan di screenshot Asmi. Sudah, Pak. Sudah. Selanjutnya ini, misalkan saya mau melempar 3 uang koin, nah saya cari NS-nya dulu aja. NS-nya berarti kan ini koin 1 kali koin 2 kali koin 3. Setiap koin itu kan 2 ya, berarti 2 kali 2 kali 2, berarti ada 8. Apakah nanti benar ada 8? Kita cek aja gunakan tabel. Tadi kita sudah mengerjakan untuk koin 1 dan koin 2. Jadi ini sudah kita 1, 2, yang ini koin 3. Nah, koin 1, 2 kan tadi hasilnya adalah AA, terus ada AG, terus ada GA, terus ada GG, kan gitu kan. Kalau satu koin yang ketiga ya hanya kalau enggak A kan G gitu aja ya. Sudah, kita tinggal memasangkan aja AAA, AGA, GAA, GGA, AAG, AGG, GAG sama GGG ini ya. Kalau menggunakan diagram ya sama saja sebenarnya, cuma nambah aja ya. Nah, ini AG, yang ini juga AG koin kedua, koin yang kedua ya. Ini koin ketiga tambahin lagi. Ini AG, AG, AG. Ini kan AG juga ya. Tinggal kita menyusun urut aja. Oke, ini set, ini kan AAA, yang ini AAG, sama AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Sama kan ya, ruang sampelnya. Tulis saja AA, AAG, G, AGA, terus AGG, bawa lagi GAA, GAG, GGA, sama GG. Sama kan ya, ada 8 ya, sama-sama ada 8. Selanjutnya misalkan ada pertanyaan seperti ini. Saya tanya isinya, sudah tanya langsung aja. Berapa banyak anggota ruang sampel pelemparan 5 uang koin? Nah, ayo, siapa yang bisa, silakan tanpa sebutkan nama, langsung berapa jawabannya? Berapa banyak uang sampel pada pelemparan 5 uang koin? Yuk, silakan. Silakan, ada berapa? Silakan yang bisa langsung. Ada berapa? Masih dihitung. Halo, silakan. Banyaknya anggota ruang sampel pelemparan 5 uang koin. Nah, ada berapa? Ayo. Ayo langsung. Halo. 32. Siapa ini? Khadijah. Iya. Ya, ada 5 cara. Caranya bagaimana kamu gaduhan? Nah, Satu tiga lima sampai 5 ya. Iya. Berarti duanya ada 5 gini ya. Nah, ini kan ya. Ini jawabannya 32. Pinter. Coba saya tanya lagi sekali lagi ya, buat yang lain juga, buat SK juga.
Berapa banyak anggota ruang sampel pada pelemparan 2 dadu? Ayo, 2 dadu. Berarti kan D1 kali D2 ya. Nah, dadu itu tadi kemungkinannya berapa? 36 sampel. Pinter, 36 ya. Berarti 6 kali 6 ya, betul ya. 36. Jadi ini anak-anak, cara jika di soal tersebut yang ditanyakan adalah NS-nya atau banyak anggotanya ruang sampel. Kita caranya seperti ini aja, sudah kalikan setiap kemungkinannya ya. Tapi misalkan soalnya tanya isinya, ya terpaksa kita harus menggunakan cara tabel ataupun cara diagram. Itu ya, salah satu aja, usah dua-duanya ya. Bisa milih tabel, bisa milih diagram, mana yang lebih enak ke kalian. Tapi misalkan soalnya hanya tanya banyaknya, ya cara ini akan ada cara lebih cepat, lebih cerdas saja, tidak menghabiskan waktu banyak. Oke, silakan di screenshot Asmi. Sudah, Pak. Contoh selanjutnya, nah ini sebelum saya mencari ruang sampelnya, kalau ini NS-nya berapa? Ini NS pada percobaan pelemparan 1 dadu dan 1 koin. Nah, kalau ini berapa NS-nya? Nah? Silakan. 12, Pak. Berapa? Berapa, Nak? 12. 12. Perkalian berapa kali berapa? 6 kali 2. 6 kali 2, pinter. 6-nya itu untuk dadu, 2-nya untuk koin, gini kan ya? Nah, kita cek coba dengan tabel. Betul, sama enggak ya? Oke, kita buat tabelnya dulu. Ini yang dadu, ini yang koin. Kan gitu kan, kalau koin kalau enggak angka ya gambar. Kalau dadu kan 1, 2, ini kan. Terus 3, 4, 5, 6. Ini ya. Sudah kita pasangkan, berarti A1, A2, A3, A4, A5, A6. Yang ini G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Nah, betul kan ya? Ada 12 ya S-nya. Nah, itu coba kita buat ini ruang sampelnya. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Terus ada G1, G2, G3, G4, G5, dan juga G6. Itu ya ada 12 itu NS-nya. 66. Oke, sekarang saya tanya seperti ini, tanya kejadiannya sekarang. Berapa banyak kejadian, masih dari ruang sampel ini ya, berapa banyak kejadian muncul bilangan ganjil? Nah, ayo silakan. Berapa banyak kejadian muncul bilangan ganjil? Silakan. Dari pelemparan 1 buah dadu dan 1 uang koin. Berapa? Silakan, yang tahu? Salah, nggak apa-apa loh ya. Ada berapa, Nak? Yang keras? 6. Ulangi lagi, ada berapa? Ada 6 ya? Ada 6 ya. Apa saja itu? A1 loh, ganjil kan satunya ya. A3 ganjil lagi. A5 ini 1 ganjil, 3 ganjil, 5 ganjil. Apakah hanya ini? Tidak kan? Ada G1 juga yang ganjil. G3, G1, G3, dan G5. Ada 6 kan ya? Coba saya tanyakan lagi, berapa banyak kejadian muncul angka pada koin dan bilangan kurang dari
5 pada dadu. Ayo, berapa banyak kejadiannya kalau ini? Berapa banyak kejadian muncul angka? Ada berapa, Nak? 4. 4, pinter. Apa saja angka dan kurang dari 5 kan ya? Berarti yang angka ini sendiri diri antara A1 sampai A6. Terus bilangannya kurang dari 5. Kita pilih aja yang kurang dari 5. Ada A1, A2, A3, dan A4. Loh, ada 4. Oke, sudah ya, kita sudah paham mengenai titik sampel dan ruang sampel, maka kita bisa lanjut ke peluang teoretik. Oke, tapi peluang teoretik ini akan saya sampaikan minggu depan di pertemuan terakhir. Oke. Selanjutnya, sedikit saya ingatkan anak-anak ya, sambil menunggu saya mempersiapkan absennya. Lagi akan saya absen ya. Sambil menunggu saya siapkan absennya. Tugas pertama, peluang sudah saya share di e-learning. Jadi silakan kalian kerjakan dan saya batasi waktunya sampai besok pagi jam 5. Jadi bisa kalian kerjakan sekarang, sore, maghrib, mau ngabuburit sambil nunggu maghrib atau setelah tarawih atau setelah sahur mau nunggu subuh, silakan kerjakan. Akan saya batasi hingga besok jam 5. Lebih dari itu seperti biasanya